Di sudut sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan, terlihat seorang ibu tengah bersenandung kecil menidurkan bayi mungilnya yang baru berumur 3 bulan. Mata mungil bayi itu pun sudah mulai terpejam, mulutnya pun terlihat bergerak seolah sedang menghisap sesuatu. Ya, wanita itu bernama Fatimah. Ia tinggal di sebuah desa kecil di daerah pedalaman Kalimantan. Ia pun sudah mempunyai seorang suami yang bernama Robi, dan suaminya pun bekerja di sebuah pertambangan batu bara yang ada di daerah Kalimantan. Setelah mereka berdua mengarungi bahtera rumah tangga bersama, baik duka maupun suka selalu dihadapi bersama-sama, hingga akhirnya mereka berdua pun dikaruniai anak pertama, dan saat ini anaknya pun masih berusia 3 bulan. Fatimah yang kala itu tengah tersenyum bahagia menatap wajah jagoan kecilnya yang sudah terlelap dalam tidurnya. Tiba-tiba saja ia dikagetkan dengan sebuah suara benturan dari pintu rumahnya yang sangat keras. Ya, ternyata itu adalah suaminya yang bernama Robi, yang baru pulang dari tempat kerjanya di sebuah pertambangan batu bara, membuka pintu kamar dengan kasar. Dan anaknya pun yang bernama Faiz yang baru saja terlelap terkejut dan menangis dengan kencang. "Ya, bisa nggak sih ya pelan-pelan? Faiz kan jadi kaget," tegur Fatimah pada suaminya. Robi kala itu tak menjawab. Ia menatap Fatimah dengan kesal. Setelah membuka seragam kerja, ia mengambil handuk dan membanting pintu kamar mandi dengan kasar. Fatimah tertegun menatap sikap suaminya yang demikian. Ia menyeka air matanya dan menidurkan kembali Faiz yang sudah terbangun karena ulah ayahnya. Setelah Faiz tertidur, dengan pelan Fatimah beringsut dari kasur dan melangkah ke dapur untuk menyiapkan kopi hitam dan makan malam untuk suaminya. Robi kala itu yang keluar dari kamar dengan ekspresi yang masih sama. Fatimah bingung apa yang sedang terjadi pada suaminya. "Ya, ayah kenapa? Kenapa ayah marah-marah gak jelas gini sama bunda sih ya?" tanya Fatimah kepada Robi. "Kamu pikir aja sendiri," jawab Robi dengan begitu kasar dan ketus. Fatimah semakin bingung dibuatnya. "Ya, bunda itu benar-benar gak ngerti. Tolong jelasin biar bunda itu ngerti kesalahan bunda," ucap Fatimah yang masih bingung dengan sikap Robi. Sore tadi kamu kenapa ngusir ibuku, ha? Kalaupun kamu itu gak suka sama ibuku, kamu kan bisa mengusirnya dengan baik-baik. Tidak perlu meludahinya sampai membanting pintu lagi, ucap Robi dengan begitu kasar sembari mendorong piringnya dan menghentikan kunyahannya. Apa? Siapa yang mengusir ibu ya? Aku gak pernah mengusir ibu. Apalagi sampai meludahinya dan membanting pintu, ya itu salah. Yang ada justru ibu yang membanting pintu dan meludahiku, jelas Fatimah kepada Robi. "Alah, alasan kamu. Tadi sore ibu menelponku dan mengadukan semua tingkahmu selama ini. Aku ini selama ini sudah membelamu, tapi ternyata aku salah." Robi menatap Fatimah dengan kesal. Fatimah pun menangis mendengar penuturan Robi. Ia tak menyangka ibu mertuanya akan memutarbalikkan fakta seperti itu. Robi beranjak kasar dari meja makan dan meninggalkan Fatimah seorang diri di meja makan sembari meneteskan air mata. Robi pun mengambil kunci motor dan meninggalkan deru yang nyaring di kegelapan malam. Mira adalah sepupu dari Robi yang kala itu ia melihat kejadian di mana kakaknya sendiri yang memperlakukan Fatimah dengan begitu kasar. Ia pun lantas langsung menghampiri Fatimah yang sedang menangis di meja makan. "Kak, biar Kak nanti aku bantu jelasin sama Mas Robi kejadian yang sebenarnya," ucap Mira, sepupu Robi yang tinggal dengan mereka.
"Sudah Mir, ndak usah, percuma. Mas Robi nggak bakalan percaya," ucap Fatimah sembari mengelus tangan Mira yang memegang pundaknya. Tapi Kak, aku nggak tahan lihat kakak dikasarin begitu sama Mas Robi," ucap Mela, sepupu Robi yang masih tinggal bersama dengan mereka. "Sudahlah, gak apa-apa. Kalian beresin ini ya. Kakak mau ke kamar, takutnya Faiz bangun," ucap Fatimah. Baik Kak," angguk keduanya, yaitu Mira dan Mela. Pukul 11 malam Robi baru kembali. Ekspresi masih sama. Setelah melepas jaketnya, ia merebahkan tubuh secara kasar, menarik selimut dan membelakangi Fatimah. Fatimah pun hanya terdiam, tak ingin membuat keributan walaupun hatinya sangat perih, tak menerima tuduhan itu untuknya. Waktu demi waktu pun terus berlalu hingga akhirnya waktu subuh pun telah tiba. Fatimah pun tetap terbangun dari tidur lalu menyiapkan air hangat untuk suaminya mandi. Selain itu, Fatimah pun mulai memasak, menyiapkan segala sesuatu untuk sarapan dan bekal untuk suaminya tatkala ia akan berangkat. Tepat di pukul jam 7 pagi, setelah mereka semua melakukan sarapan bersama, Fatimah pun berkata kepada Robi, "Ini ya bekal ayah," ucap Fatimah sembari menyodorkan kotak makan kepada suaminya. Robi hanya menatap dengan sinis sesaat lalu kembali memasang kaos kakinya. Setelah selesai, ia pun langsung meraih tas kerjanya dan berangkat tanpa menghiraukan Fatimah yang berdiri di sampingnya. Fatimah hanya bisa menggenggam kotak makan itu dengan erat lalu melangkah ke dapur dengan perasaan yang hancur melihat sikap suaminya. Ia meletakkan kotak makan itu di meja dan kembali masuk ke kamar. Sesampainya di kamar, Fatimah langsung memasukkan pakaiannya dan barang-barang Faiz ke dalam koper. Hatinya pun sangat hancur dan remuk sekali redam. Sudah berapa kali fitnah melayang untuk dirinya dari seorang mertuanya sendiri yang tak merestui hubungan mereka sedari awal hanya karena Fatimah bukanlah orang yang berharta, atau lebih tepatnya dari keluarga yang sangat miskin. Tak terhitung fitnahan demi fitnahan yang terus dilontarkan dari mertua untuknya. Ya Fatimah, namun selama ini Robi tak pernah langsung mempercayainya. Ia selalu meneliti dulu sebelum tersulut emosi. Tapi entah mengapa kali ini sikap Robi mulai berubah. Ia sama sekali tak mau mendengar penjelasan Fatimah dan langsung menghukum Fatimah dengan sikap dinginnya. Keesokan harinya, tepat di pukul 7 pagi, Fatimah pun sembari menggendong Faiz dan menyeret koper dengan hati yang sangat hancur. Beruntung, rumah mereka tak jauh dari sebuah terminal. Fatimah pun lantas langsung pergi ke terminal sembari berdiri di samping bus dan menunggu giliran untuk naik bus tersebut. Dari jauh, Mira dan Mela berlari ke arahnya sembari meneriaki namanya. Kak Imah, kakak mau kemana? Tolong jangan pergi Kak, ucap Mira dengan nafas yang tersengal-sengal. Iya Kak, kasihan Faiz. Siapa yang bantuin kakak nanti kalau Kak Imah mabuk, ucap Mela yang juga tersengal. Ia pun khawatir Fatimah bepergian seorang diri karena ia tahu bahwa Fatimah seorang pemabuk berat bila naik kendaraan umum. Sudah, ndak apa-apa. Kakak bisa kok. Sudah ya, bisnya sudah mau berangkat. Kakak pamit dulu. Jangan lupa siapin kopi sama makan malam untuk Mas Robi nanti ya, ucap Fatimah kepada mereka. Fatimah pun bergegas menaiki bus dan meninggalkan kedua sepupu suaminya itu dengan tatapan yang nanar. Di dalam bis, Fatimah pun gamang memikirkan alasan apa yang akan ia berikan ketika ibunya menanyakan kedatangannya nanti di rumah ibu. Fatimah menatap lurus ke depan bis. Kebetulan ia duduk di depan samping supir sehingga bisa menatap lurus pemandangan yang ada di depannya. Pikirannya pun kembali teringat pada kejadian beberapa hari yang lalu.
Kala itu, ketika tepat di waktu sore hari, setelah Fatimah selesai memandikan Faiz dan memakaikan pakaian, ia pun langsung mengambil alat pemotong kuku dan mulai memotong kuku Faiz di ruang keluarga. Mela dan Mira ikut duduk di sampingnya sembari bergosip pria tentang karyawan lelaki yang ada di tempat mereka bekerja. Tiba-tiba saja ibu mertuanya pun datang dan langsung masuk ke dalam kamar mandi yang ada di dekat mereka. Kebetulan kamar mandi itu pun berada di antara ruang keluarga dan dapur. Sebuah bantingan keras mengiringi pintu yang ditutup oleh ibu mertuanya. Fatimah pun tersentak kaget. Mela dan Mira pun ikut terkejut dibuatnya, namun mereka tak memperdulikannya. Mereka tetap melanjutkan kegiatannya masing-masing. Tiba-tiba saja sebuah ludahan, ludahan itu keluar dari kamar mandi. Ibu mertuanya meludahi di hadapan mereka. Fatimah menatap ibu mertuanya dengan begitu sangat kaget dan tanda tanya besar, apa kesalahan yang diperbuatnya hingga ibu mertuanya tega melakukan hal itu. Ibu mertuanya menatapnya dengan sinis, lalu kembali melangkah ke depan dan membanting pintu utama ketika ia keluar meninggalkan rumah Fatimah. Ya, itulah sebuah kejadian yang membuatku difitnah dari mertuaku sendiri yang memutarbalikkan fakta. Padahal mertuaku sendiri yang meludahiku dan membanting pintu. Bukanlah aku, saksinya adalah kedua sepupu Mas Robi, yaitu Mira dan Mela. Padahal kala itu, sebelum mertuanya itu datang ke rumah dan marah-marah dan meludahiku, aku bersama Mas Robi pun sempat bertelepon, atau lebih tepatnya bervideo call. Mas Robi pun sempat mengucapkan kata-kata sayang kepada anak kecilnya, sembari mengucapkan, "Dada, jagoan ayah, jangan nakal ya sama bunda," ucap Robi sebelum mengakhiri video call yang ia lakukan pada saat jam istirahat dengan istrinya. Alarm pada monitor dari unit haul truk yang ia pancal menyala. Ia segera mematikan tombol alarm tersebut dan menekan tombol aktif pada monitor untuk melanjutkan aktivitas memancal di tambang batu bara milik bos di salah satu perusahaan batu bara yang tempat ia bekerja. Robi terus menunggang kuda besi yang berukuran 5 kali lipat lebih besar dari rumahnya itu. Ia berpindah dari satu pit ke pit lainnya untuk mengangkut material yang menutupi emas hitam yang menjadi primadona Pulau Seribu Sungai tersebut. Mentari hampir menghilang keberadaannya. Alarm kembali menyala. Ia segera menepikan haul truk untuk diparkirkan dan bersiap kembali pulang ke rumah untuk melepas lelah setelah seharian memacu kuda besi super itu. Tiba-tiba saja ponsel Robi yang ada di dalam saku bajunya pun bergetar ketika ia sedang meniti tangga haul truk untuk turun. Ya, kala itu Robi pun mengkerut ketika kontak ibunya tertera di layar HP Robi. Robi pun segera mengangkat telepon itu ketika kakinya sudah berada di atas tanah. Dan disitulah ibu mertuaku menyampaikan hal-hal yang tak terduga. Ia pun memfitnahku, mengatakan kepada suamiku bahwa aku telah tega mengusir bahkan meludahi mertuaku. Dan tidak hanya itu, mertuaku pun mengatakan bahwa aku marah-marah sampai membanting pintu. Itulah yang disampaikan kepada Mas Robi dari mertuaku sendiri, atau lebih tepatnya orang tua ibu kandung dari suamiku sendiri. Dan singkat cerita, setelah perjalanan panjang dan sangat melelahkan, akhirnya Fatimah pun sampai di rumah sang ibu. Fatimah pun disambut hangat dan langsung diajak masuk oleh sang ibu sembari menimang-nimang cucu pertama ibu Fatimah. Terlihat kebahagiaan terpancar dari raut wajah sang ibu Fatimah yang melihat cucu pertamanya. Dan juga Fatimah terlihat begitu sangat bahagia. Ia nampak lebih bahagia tinggal bersama ibu dan bapaknya, walaupun hanya tinggal di sebuah rumah kecil yang terbuat dari papan kayu itu.
Dan Fatimah kala itu belum menceritakan semuanya. Ia hanya beralasan bahwa Fatimah ingin pulang bertemu dengan bapak dan ibunya. Akan tetapi setelah 3 hari Fatimah tinggal di rumah bersama bapak dan ibunya, ibu dan bapaknya pun kala itu mulai mencurigai dengan hubungan Fatimah bersama Robi. Kala itu, tepat di waktu siang hari, bapak dan ibunya sedang berjalan pulang dari sebuah sawah dan bertepatan sekali mereka berdua pun melewati di samping kamar Fatimah. Mereka berdua pun samar-samar mendengar Fatimah sedang bertengkar melalui handphonenya. Ya, kedua orang tuanya pun langsung mempunyai kesimpulan bahwa Fatimah hanya pulang seorang diri tanpa ditemani sang suami. Ya, mereka berdua pasti sedang dilanda sebuah masalah dalam rumah tangga. Dan singkat cerita, kedua orang tua Fatimah pun mendesak Fatimah agar menceritakannya. Awalnya Fatimah enggan menceritakan semua itu. Tentu Fatimah tak mau jika aib keluarganya kedua orang tuanya tahu dan akan marah kepada Fatimah. Akan tetapi hati Fatimah yang semakin hari semakin sakit dan terasa hancur itu, ia tak ada pilihan lagi untuk mengungkapkan semua isi hatinya kepada siapa. Hingga akhirnya Fatimah pun menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya. Kala itu, kedua orang tua Fatimah pun sangat kaget kala mendengarkan cerita dari Fatimah. Ya, hati ayah mana yang merasa tak hancur dan sakit hati kala melihat putrinya diperlakukan seperti itu oleh mertuanya sendiri. Bapaknya pun merasa sangat marah kepada ibunya Robi yang memperlakukan anak perempuannya dengan sangat keji. Ditambah sebuah fitnah yang dilontarkan bertubi-tubi untuk anak perempuannya itu. Apalagi hanya sebuah perkara Fatimah dari kalangan orang tak punya. Begitu tega ibu kandung dari Robi sampai memperlakukan Fatimah begitu sangat keji dan menginginkan perpisahan di antara mereka. Sampai begitu tega seorang mertua memperlakukan menantunya seperti itu. Sedangkan Robi semakin hari semakin menjadi-jadi saja. Bahkan ia tak segan-segan mencaci maki Fatimah dan mengucapkan talak yang terus terulang melalui handphonenya. Kala itu Fatimah hanya bisa mengusap dadanya dan ia bingung harus mengambil keputusan apa. Ia sangat berat jika ia harus berpisah dengan Robi. Ia sangat bersedih jika semua itu harus terjadi dan Faiz harus menjadi korban dari sebuah perceraian. Fatimah sudah berusaha dengan berbagai cara, akan tetapi sikap Robi tak kunjung berubah. Bahkan ia sampai berani mengenalkan seorang wanita kepadanya. Robi benar-benar sudah gelap mata. Ia sudah tak sadar bahwa ia masih mempunyai seorang istri sah dan seorang anak yang masih balita. Hari demi hari pun berlalu, sikap Robi tak kunjung berubah. Fatimah pun benar-benar sudah tak sanggup menahan rasa sangat sakit yang begitu dalam di dalam relung hatinya. Hingga akhirnya perceraian pun harus terjadi. Kini Fatimah bersama Robi telah sah bercerai dan Faiz pun ikut bersama Fatimah. Hingga akhirnya Yang Maha Kuasa memberikan seorang jodoh untuk Fatimah, yaitu seorang pemuda tampan yang bernama Rahmat. Rahmat bersama keluarganya pun sangat menerima dan menyayangi Fatimah. Hingga akhirnya Fatimah pun hidup bahagia bersama Rahmat di sebuah kota yang ada di daerah Kalimantan. Setelah Fatimah bercerai dengan Robi dan ia telah menikah dengan Rahmat pun, hubungan antara Fatimah dengan sepupu Robi masih berjalan dengan baik. Sesekali mereka masih saling bertukar kabar, walaupun mereka hanya bisa menjalin komunikasi menggunakan via telepon. Fatimah masih menganggap mereka sebagai sepupunya sendiri. Kala itu, sebuah kabar disampaikan dari Mira bahwa Ibu Sri, atau lebih tepatnya ibu kandung Robi, tengah mengalami stroke. Bu Sri pun hanya bisa berbaring, separuh tubuhnya tak bisa bergerak dan mulutnya pun merot.
tak bisa berkata-kata, hanya bisa mengedipkan matanya saja. Ya, Bu Sri mengalami stroke kala melihat menantu barunya yang bernama Angel. Ya, Angel, istri baru Robby, memang mempunyai tubuh yang seksi dan ditambah wajah yang sangat cantik yang membuat Robby tergila-gila kepadanya. Hingga akhirnya Robby yang awalnya menilai Angel adalah wanita yang sangat sempurna dan yang lebih baik dari Fatimah pun ia menikahinya. Akan tetapi setelah berjalannya waktu, tepatnya 1 tahun pernikahan Robby bersama Angel, sikap asli Angel mulai nampak. Angel semakin hari semakin berani kepada Robby, bahkan ia tak segan-segan membentak dan memaki-maki Ibu Sri sebagai mertuanya sendiri. Hingga akhirnya Angel dengan sikap tamaknya ia menipu ibu mertua dan mengatasnamakan sertifikat tanah milik keluarga Robby menjadi hak miliknya. Dan di saat itu Bu Sri yang mendengar dan melihat kejahatan menantu barunya pun darah tinggi Bu Sri kambuh dan ia terjatuh dan dinyatakan oleh pihak rumah sakit bahwa Bu Sri mengalami sakit stroke. Selesai ya, sekian cerita dari salah satu sahabat kita ya. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman dimanapun berada yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Amin, amin ya robbal alamin. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Untuk nama, tempat, tokoh, dan alamat semuanya sudah kita samarkan, tentu untuk menjaga privasi. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf jika ada persamaan di dalam cerita. Dan untuk teman-teman dimanapun berada yang belum mendukung kami, silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe agar channel Kegelapan Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami ini lebih bersemangat lagi membuat cerita-cerita terbaru di channel Kegelapan Sunyi. Baik, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.